Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunis Ejaz Darves dengan NIM 12220800018. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Ida Farida CHMPD yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya susun. Proposal penelitian ini berjudul Gamifikasi Pengolahan Limbah Sederhana Berbasis Escape Room Decrease Waste Laboratory untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi kimia hijau. Oke, yang pertama ada mengenai latar belakang. Latar belakang penelitian ini yang pertama ada pengolahan limbah yang yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang ini memiliki dua permasalahan. Yang pertama yaitu limbah yang tidak dikelola dengan baik atau limbah yang belum dikelola itu menyebabkan dampak negatif seperti penyakit atau pencemaran. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pembelajaran berfokus pada siswa, sehingga siswa hanya mendengarkan guru tanpa memiliki pengalaman dalam belajar. Kemudian solusinya adalah mengedukasi masyarakat atau siswa tentang pentingnya pengolahan dan pengelolaan limbah di sekitar, terutama pada limbah rumah tangga. Dan juga pemanfaatan gadget. Pemanfaatan gadget dilakukan karena pada era sekarang semua serba digital atau modernisasi. Jadi, diharapkan bahwa penggunaan gadget dalam pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya dan menerapkan keterampilan abad 21. Kemudian keterbaruan yang penelitian saya lakukan adalah membuat game berbasis escape room dengan tambahan simulasi melalui website yang mudah diakses, yaitu melalui panel Genially, di mana siswa akan mengakses website tersebut untuk mainkan game escape room yang telah saya buat yang disertai oleh simulasi. Oke, yang selanjutnya di sini ada mengenai rumusan masalah. Nah, yang pertama rumusan masalahnya adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap pengolahan limbah terhadap prinsip kimia hijau. Yang kedua, bagaimanakah hasil pembelajaran melalui game escape room Decrease Waste Laboratory terhadap pemahaman kimia hijau bagi siswa. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimanakah efektivitas game yang telah saya buat atau game Decrease Waste Laboratory ini. Penelitian ini bertujuan untuk membangun tampilan game escape room yang menarik dengan berbasis Android atau Windows. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis hasil uji kelayakan game escape room Decrease Waste Laboratory. Dan ketiga, kemudian untuk menganalisis hasil pembelajaran siswa setelah melakukan pembelajaran melalui game escape room Decrease Waste Laboratory. Manfaat dari penelitian ini diantaranya untuk meningkatkan kemampuan problem solving siswa, kemudian meningkatkan experimental learning atau pembelajaran berbasis pengalaman, kemudian sebagai media pembelajaran, salah satu media pembelajaran yang efektif diharapkannya. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan kemampuan abad 21 pada siswa, terutama pada bagian komunikasi dan penggunaan teknologi. Kemudian yang selanjutnya ada mengenai definisi operasional. Di sini ada 3 yang saya gunakan, yaitu game edukasi, escape room, dan pengelolaan limbah. Untuk game edukasi sendiri itu adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada pemainnya. Itu untuk game edukasi. Kemudian di escape room adalah permainan yang mengharuskan sekelompok orang atau individu untuk bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai teka-teki, petunjuk, dan juga tugas yang tertera atau tugas yang tersedia pada ruangan escape room tersebut. Kemudian yang ketiga ada mengenai pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah adalah upaya untuk mengurangi serta memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kemudian ada mengenai ringkasan kajian penelitian. Jadi, game edukasi ini, yang pertama itu mengenai game edukasi. Jadi, game edukasi ini merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, serta bergaul dengan lingkungan sekitar karena membutuhkan kerjasama. Yang kedua adalah mempertimbangkan tema yang menarik untuk escape room untuk meningkatkan motivasi peserta atau pemain, kemudian serta cerita dan konten pemain dapat memberikan pengalaman yang menarik bagi peserta.
Jadi, untuk membuat escape room harus dipilih konten yang menarik agar meningkatkan rasa ingin tahu, meningkatkan motivasi, dan juga memberikan pengalaman terbaik pada pemain atau peserta. Kemudian yang ketiga di sini ada mengenai upaya untuk mengurangi dan memanfaatkan limbah. Untuk cara salah satunya adalah menggunakan filter air sederhana untuk limbah cair dan juga pembuatan ekoenzim untuk limbah rumah tangga yang bersifat organik seperti kulit buah dan sayur. Namun dengan catatan kulit buah dan sayur yang digunakan harus segar, tidak boleh yang telah terkontaminasi atau membusuk. Dalam dunia pendidikan, pengolahan limbah sederhana tidak hanya soal praktik, namun juga soal teori. Nah, game edukasi ini adalah untuk memperkuat teori tersebut, yang diharapkan dengan memainkan game escape room ini, peserta didik dapat meningkatkan refleksnya terhadap kesadaran akan lingkungan. Kesadaran lingkungan di sini adalah tentu saja yang berhubungan dengan kimia hijau. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan limbah dan juga pengelolaan sampah, terutama pada limbah rumah tangga yang sekarang ini dapat kita jumpai di setiap rumah. Sangat banyak sekali limbah dan namun tidak dapat diolah karena tidak tahu caranya. Nah, diharapkan game edukasi ini dapat mengedukasi siswa ataupun masyarakat agar lebih sadar terhadap lingkungannya. Kemudian selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, yang pertama penelitian mengenai pembelajaran berbasis game atau berbasis game online. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti pada tahun 2018 yaitu mengenai sebuah produk game yang berisi materi tentang ikatan kimia efektif dalam pembelajaran karena mendapatkan predikat baik dari peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua ada mengenai penelitian yang menggabungkan escape room dan augmented reality yang dicetuskan oleh Annabella Estudiante pada tahun 2020. Keunggulan escape room yang dikemukakan adalah bahwa dengan game escape room terkadang siswa lebih aktif dibandingkan pada saat di kelas konvensional karena pada game escape room itu yang pertama karena berbasis gadget dan yang kedua materi atau icon-icon yang disajikan dalam game tersebut dapat merangsang rasa ingin tahu siswa dan juga motivasi siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan kawan-kawan pada tahun 2024 awal yaitu mengenai pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatifnya. Nah, penelitian ini sukses untuk mengurangi limbah di lingkungan, terutama pada limbah rumahan. Kemudian selanjutnya ada mengenai metodologi penelitian. Oke, yang pertama mulai dari desain penelitian. Jadi desain ini menggunakan metode Research and Development atau R&D, yaitu metode untuk observasi atau penelitian terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan terhadap yang telah kita observasi. Dalam kasus saya di sini saya untuk mengobservasi lapangan untuk research-nya, kemudian development-nya adalah pada game escape room. Kemudian yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 pada semester ganjil atau semester 1. Kemudian prosedur penelitian ini menggunakan modul penelitian ID, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang dimana untuk merancang model penelitian seperti ini, yang pertama kita diperlukan analisis. Kemudian untuk analisis ini tidak hanya pada lapangan saja, namun juga pada media yang akan kita buat. Kemudian mengenai desain dan pengembangannya, kemudian implementasinya yang akan saya lakukan kepada siswa. Kemudian evaluasi ini dibagi jadi dua untuk penelitian ini. Yang pertama evaluasi terhadap pengaruhnya terhadap siswa dan juga evaluasi dari game escape room itu sendiri. Baik, yang selanjutnya ada mengenai instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini saya bagi menjadi beberapa bagian untuk mendukung penelitian ini. Yang pertama ada peta konsep, analisis konsep, flowchart, storyboard, angket uji validitas, dan angket uji kelayakan. Nah, masing-masing instrumen ini berguna untuk yang pertama memperkuat data penelitian, yang kedua memperoleh data penelitian, dan yang ketiga adalah menghubungkan konsep itu dengan konsep yang lainnya serta keefektivitasannya dalam kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah menggunakan lembar observasi,
angket validasi dan juga angket respons yang kemungkinan akan dikirim melalui surel atau secara online dan jika sempat melalui lembaran secara offline. Kemudian yang terakhir ada mengenai teknik analisis data. Nah, data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu data angka dan data deskripsi untuk menghasilkan hasil penelitian yang makin akurat. Kemudian selanjutnya ada mengenai agenda penelitian yang bisa dilihat pada slide berikut ya. Dan agenda penelitian ini telah saya cantumkan juga di proposal. Baik, telah sampai kita pada akhir diskusi atau pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.